Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in tabi'in sholihin wa ulama'i wa ulama usul sahabat Qadir Jailani wa al-Qiyam Ma'lum dan Kiai Kendal Muhammad Masyhur Sastra Qalam wa ila ruhiyal ma'lum Bapak Ustaz Diwan Haji Sudarmo dan Maqami wa ila al-waqi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryah desa benar dusun Sindang Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala nikmatil iman alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore ya alhamdulillah dina kesempatan waktu iya orang sadayana tiasa dikumpulkan tiasa dingariungkan ku Allah subhanahu wa ta'ala dina masjid Baitul Hikmah dalam rangka pada kesempatan sore iya orang sadayana ayo orang sarang-sarang untuk memperdalam ilmu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang sadayana mesti berek kesehatan, diberek hati yang semakin hari semakin tentram, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita dan senantiasa kita diberikan kenikmatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in sholihin, lumayanna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sore ini kita masuk kepada pasal yang ke-10. Artinya berarti sudah 10 pertemuan kita semenjak di bulan Syawal. Karena ini sudah ke-10, berarti sudah 10 pertemuan. Karena pasal pertama dimulai di pertemuan pertama di bulan Syawal dulu, dan ini sudah yang ke-10, yang mana pada pasal yang ke-10 ini judulnya adalah bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qaharihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin dama'ah. Yang artinya, di antara bukti yang menunjukkan kepadamu atas adanya kekuasaan Allah adalah Dia dapat menghalangimu dari melihat kepadanya dengan apa yang tidak wujud bersamanya. Di antara bukti menunjukkan kepada anjana
atas ayatnya kekuasaan Allah eta nyaeta Gusti Allah mampu menghalang-halangi hati anjeunna untuk mengenal Tuhannya. Allah mampu menghalangi hatimu untuk melihatnya dengan apa yang tidak wujud bersamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki kekuatan, kehendak untuk membuka maupun menutup rahasia-rahasia keghaibannya dirinya kepada makhluknya. Artinya tidak semua orang dikehendaki oleh Allah dibukakan pintu hatinya untuk mengenal dirinya Allah. Banyak orang yang secara jasmania dia mungkin diberikan taat oleh Allah, tetapi secara rohaniah ditutup oleh Allah dengan ibadahnya itu sendiri. Dirinya tidak pernah bisa mampu mengenal siapa Tuhannya. Jika ditanya Tuhannya yang mana, dia cuma bisa menjawab secara nama, yaitu Allah. Tetapi jika ditanya Allah yang mana, tidak bisa menjawab. Mengapa tidak bisa menjawab? Karena hatinya sudah tertutup. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalang-halangi sehingga hatinya tidak pernah dikehendaki oleh Allah untuk bertemu Allah ketika hidup di dunia. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan mangkana fi hadi akma fahuwa fil akhirati akma. Mangkana nyaeta saha jalma fil ardi ketika di dunia fi hadhil akma tidak ingin berjumpa Allah. Saha jalma nu ketika masih hirup dak hayang tidak ada keinginan untuk ketemu Allah. Fahuwa fil akhirati akma. Ulah ngarep-ngarep di akhirat teh Gusti Allah bakal nemui komo cek sunanata. Maka kesempatan orang sadayana bisa mendapatkan rahmat Allah itu hanya ada di dunia, karena akhirat nanti bagaimana kondisi rohaniah ketika kita masih ada di alam dunia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari inilah kita dituntut oleh Allah untuk membuka hati kita, yang mana membukanya hati ini tentu dibutuhkan untuk pertama kali yaitu mau menerima ilmu. Bagaimana mungkin Allah akan membukakan rahasia-rahasianya manakala ilmunya saja tidak mau menerima. Kalau dulu kita mungkin belum dikenalkan ilmu ini, mungkin kita kalau ditanya Allah yang mana, mungkin kita tidak akan tahu. Allah jauh, Allah di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah itu masih sama dengan makhluknya, masih bertempat. Nauzubillahi min dzalik. Itulah kondisi rohaniah orang-orang yang masih belum dibukakan pintu hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah sangat jelas menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Allah juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an, dimanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Karena bagi seorang yang sudah mengenal Tuhannya, dimanapun mata ini menghadap, hati sudah selalu menemui di situ ada wajah Allah. Di situ ada hidupnya Allah, baik di istri, di anak, di apapun, di dalam dan di luar semua alam semesta ini tidak luput dari Dia Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka
jika kita sudah kesadaran di situ, kita tidak lagi di dalam hati ini menyatakan bahwa kita ini butuh perantara, bahwa Allah itu berperantara. Tidak, sungguh Allah itu sangat dekat. Jika sangat dekat, maka doa kita, iman kita harus semakin hakul yakin. Dulu kita beranggapan bahwa orang sisaha ya, namun ngedoa teh mual mantak dikabulkan, orang minta bantuan ku Pak Kiai, padahal belum tentu Pak Kiai na eta dianggap oleh Allah orang yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, bisa jadi kiai, ustadz itu justru malah dosanya lebih banyak. Karena apa? Karena di dalam hatinya bisa jadi masih terselimuti aku yang merasa hebat, aku yang merasa dekat, dan lain sebagainya. Maka di dalam hati kita, keyakinan kita bahwa Allah begitu dekat, maka langsung saja nyatakan bahwa semua keinginan kita itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua pergerakan kita ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak mungkin adanya kita jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa bernafas, tidak mungkin kita bisa berjalan, tidak mungkin kita bisa hidup, tidak mungkin kita bicara, berdoa, sholat jika tidak ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu dekatnya Allah kepada kita. Bahkan Allah setiap saat, setiap waktu selalu senantiasa melayani, senantiasa tanpa sadar kita itu selalu digerakkan, makan digerakkan oleh Allah. Cara bahasa kasarane makan disuapin, ya, minum diminumin. Kurang apa Allah merumat diri kita? Kurang apa Allah begitu sayangnya kepada kita? Tanpa kita berpikir, nafas kita digerakkan oleh Allah. Tanpa kita berpikir, jantung kita didetakkan oleh Allah. Tanpa kita berpikir, darah di dalam diri kita dialirkan oleh Allah. Tanpa kita berpikir, ketika kita istirahat, sel-sel dalam tubuh kita diperbarui oleh Allah. Yang rusak dihidupkan lagi oleh Allah, diganti yang baru. Sehingga organ-organ kita masih dalam keadaan sehat. Jika Allah menghendaki kita sakit, sangat mudah. Tinggal dibuat aja sel-selnya itu dirusakkan. Jika ingin sakit di kepala, dirusakkan sel di kepalanya. Jika ingin sakit di hati, dirusakkan sel di dalam hatinya. Dan Allah begitu mudah untuk menyembuhkan. Jika ingin menyembuhkan seseorang, diperbarui lagi sel-sel dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam otaknya. Begitu dekatnya Allah dalam diri kita. Maka jika kita sudah memahami kesadaran di situ, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin kita sadar, semakin kita berkualitas iman kita kepada Allah, semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah. Meskipun Allah belum memberikan ibadah yang terbaik, cara kasarane kita baru diberi oleh Allah, ibaratnya baru bisa sholat 5 waktu. Itu pun sudah alhamdulillah. Mungkin kita belum bisa naik haji, mungkin kita belum bisa rutin zakat, mungkin kita belum bisa puasa. Tetapi dengan Allah berikan amalan yang sedikit, jika dibarengi dengan hati yang selalu menghadapkan ruhaniyah kita kepada Allah, amal yang sedikit itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ingat bahwa amalnya orang-orang yang kafir itu ibarat debu di atas batu. Sebanyak apapun debu itu, jika diguyur dengan air hujan, maka langsung habis. Itulah amalnya orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu siapa? Orang yang masih kafaro. Kafaro itu artinya terhalang. Orang yang hatinya masih terhalang akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat mungkin kita mengartikan kafir itu
yaitu orang yang di luar agama Islam. Betul secara syariat, tetapi secara hakikat bisa jadi diri kita ini masih ada kekafiran. Bisa jadi diri kita masih ada kafaro. Kafaro artinya penghalang. Masih banyak penghalang-penghalang di dalam diri kita yang akan menutupi diri kita akan selalu berjumpaan dengan Allah. Maka orang-orang yang hatinya masih tertutup inilah yang amal ibadahnya masih kubitot akmaluhum, masih ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, maka Ibu-ibu, jangan pernah kita menyerah. Terus latihlah zikir sirul asrar kita. Dengan itulah kunci yang akan bisa menyingkapkan tutup-tutup hati kita. Tutup itulah yang namanya kafarah tadi, hijab, penghalang yang akan membuat hati kita menjadi terhalang penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah kita, amal kita masih ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah juga mengumpamakan amal ibadahnya orang-orang yang masih terhalang oleh apapun, yang masih terhalang hatinya alias masih kafir, itu ibarat fata morgana. Fata morgana nyaho bu? Fata morgana nyaho? Ente. Fata morgana eta lamun di padang pasir pas panas seolah-olah ngadele ayak cai. Ketika dideketin ternyata caina, itu ternyata hanya pantulan sinarnya matahari. Jika ibu-ibu pernah berjalan di aspal yang halus, kemudian terik matahari di aspal itu seolah ayak cai, di deketan ternyata caina, itulah yang namanya fata morgana. Fata morgana itu artinya tipuan. Itulah gambaran ketika rohaniyah kita masih terhalang penglihatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi penghalang rohaniyah kita kepada Allah? Yaitu semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon wae selain Allah teh? Naon wae selain Allah? Harta, tahta, wanita, ngibadah, ilmu, pangkat, jabatan, itu semua bisa menjadi penghalangnya hati kita kepada Gusti Allah. Itu yang membuat diri kita kafir. Yahjubuhum bi'ibadatihim. Allah akan menghijabmu dengan ibadah kita. Jika engkau ibadahnya tidak dibarengi sirul asrar, tidak dibarengi kesadaran diri kita bahwa ibadah itu datangnya dari Allah, maka ibadah kita akan menjadi tembok yang besar penghalang rohaniyah kita kepada Allah. Contohnya kieu, jika kita ini di dalam zakat, infak, sedekah masih ngerasa kemampuan bisa zakat, infak, sedekahnya karena kemampuan, kekayaan, kehebatan diri kita, maka tanpa disadari bahwa itu datangnya dari Allah, justru itu akan semakin mempertebal tutupnya hati. Bahkan ketika engkau ngajinya semakin fasih, hafalannya semakin banyak, hafal hafiz Qur'annya itu hampir 30 juz, hafal semua. Tetapi ingat, jika hafiznya itu tidak dibarengi dengan sirul asrar, kesadaran bahwa kemampuan itu datangnya dari Allah, pemberian Allah, maka hafiznya itu akan menjadi kesombongan. Dan kesombongan itu akan menjadi tutup yang tebal hatimu kepada Allah, sehingga bukan menjadi ahli surga, justru hafiz yang diberikan oleh Allah akan menjadikan diri kita ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ngajinya fasih, zikirnya sampai tidak lepas, tasbihnya sampai panjangnya 5 meter. Ya. Ayo tasbihnya 5 meter.
Oh. Sampai air macul ki dibawa-bawa. Air goreng mendoan dibawa-bawa. Saking naon, hayang kadal menjadi orang ahli zikir. Ingat, bukan salah zikirnya, bukan salah tasbihnya, tetapi manakala hatinya tidak dibarengi dengan sirul asrar, zikir yang sadar dan menyadari bahwa semua datangnya dari Allah, maka hal sedemikian itu menjadi taat yang menjadikan hati kita yahjubuhum bi'ibadatihim. Hati kita semakin ditutup oleh Allah dengan ibadahnya sendiri. Maka kadang kita itu harus introspeksi diri. Ya Allah, kok aku semakin rajin sholatnya, tetapi barengi dengan sirul asrar enggak? Kok aku semakin rajin ngajinya, dibarengi sirul asrar enggak? Kok aku semakin rajin puasanya, dibarengi sirul asrar enggak? Kalau puasanya, ngajinya, sholatnya masih karena makhluk, masih karena keinginan tujuan selain Allah, pengen sugih, pengen dagangannya laris, pengen anaknya pinter, apapun, maka disitulah hijab yang tebal diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami Ibu? Bukan kita nggak boleh ibadah, bukan nggak boleh ke masjid, bukan. Jangan menyalahartikan. Kata Mas Vicky, dengan ibadah Allah akan menutup diri kita. Bukan itu, bukan ibadahnya yang salah. Manakala ibadahnya tidak dikenalkan, tidak dibarengi dengan adzikru bisiril asrar. Maka pentingnya ilmu ngaji itu di situ. Karena apa? Laku syariat saja tidak cukup membawa dirimu selamat ke akhirat. Mungkin di dunia kelihatan selamat, kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan hebat di mata orang lain, tetapi di mata akhirat, di mata Allah, hatimu, rohaniyahmu belum selamat. Nah itu. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, ayo terus, jangan pernah lelah diri kita untuk menggaungkan, menggelorakan zikir yang menyadari dan yang menyatakan semua itu yang berperan dan yang memerankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita kemana? Diri kita kemana? Nu ayat cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu misalkan ngaji saha, nu misalkan sholat saha, nu misalkan kita puasa saha, ulah ngerasa diri kita nu bisa. Itulah hakikat jika kita menyadari, oh ternyata ketaatan ibadah pun bisa menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yahjubuhum bi'ilmihim. Allah akan menghalangi rohaniyah kita, hati kita justru dengan ilmu. Maka hati-hati untuk diri saya dan diri ibu-ibu. Semakin kita mempelajari ilmu, hati-hati. Jangan sampai ilmu yang Allah berikan, pancarkan ini justru menjadi penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ilmu itu menjadi penghalang? Bah ilmu syariat, bah ilmu hakikat, bah ilmu nyian mendoan, bah ilmu nyian nasi goreng, bah ilmu naon wae, itu akan menjadikan penghalang tutup hati kita kepada Allah. Manakala ayat pengakuan dina hati, aing nu boga ilmu. Nah ini hati-hati ya Bung nggih. Ini yang sangat lembut. Kita merasa bisa sadar, kita merasa punya ilmu, kita merasa bisa ini bisa itu, merasa inilah yang harus engkau nyatakan, merasa ini milik Gusti Allah. Tidak mungkin ilmu ini tergelar kalau tidak datangnya dari Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin
ada orang yang bisa pandai, tidak mungkin ada yang orang yang bisa nukang, ada yang bisa nyen mendoan kalau tidak dingilmoni, tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Takaran nyen mendoan ke nggih sombong na minta Gusti Allah loh, sing bisa nyen bumi, sing bisa nyen matahari, sing bisa nyen angkasa, sak isinya langit dan bumi aja Allah itu tidak kok kenapa manusia bisa nyen mendoan wae nges merasa panghebat nah seduni era gitu nanya. Nah, mengapa kita sering dengan ilmu yang sedikit saja Allah cara bahasanya itu diciprati, dipercikkan sedikit ilmunya Allah, kita sudah sombong, sudah merasa menjadi pemimpin yang hebat, sudah merasa menjadi presiden yang hebat, merasa menjadi kepala rumah tangga yang hebat hanya karena merasa memiliki ilmu. Nauzubillahi min. Justru ilmu inilah yang akan menutup hatimu untuk ketemu Gusti. Biar gak menutup, bagaimana? Ilmu ini kembalikan ke Allah. Ulah ngerasa ngabogaan ilmu, meskipun anjena pinter nyian mendoan, anjena pinter nyian masak semur jengkol, meskipun anjena punya ilmu bisa ibu-ibu biasa nak ngejo ya, ilmu bisa ngejo ki sombongnya. Kakara boga ilmu bisa ngejo ki sombong na minta lamun teu aing nu ngejo. Ya gitu ya Bu ya. Lamun teu aing nu ngejo mual siga aing. Pasti biek. Pasti apa itu? Lembek. Allahu Akbar. Bu, padahal ilmu yang Allah titipkan itu baru tidak ada bandingannya dibanding luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti biar ilmu yang Allah titipkan, yang Allah pancarkan, ya nyatakan, kembalikan, ya Allah, ilmu ini adalah hak milikmu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Alim, yang maha mengetahui. Berarti lamun ibu-ibu tiba-tiba ujung-ujung rasa pang pinterna, segera istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, iya teh ilmu di engkau ya Allah. Kalau tidak dari engkau, sungguh aku tidak bisa apa-apa. Jangan Bu. Teres sadar ya Bu ya. Teres sadar. Kakara we ngaji seberapa putaran? Encan aya 3 bulan ngikuti kelompok pengajian Torikoh. Nges kakara 3 bulan ngaji ge, nges ngerasa panghebatna nganggo goreng nu sejen. Nah sejena eta teh kapan ngajina? Eta teh iraha ngajina. Masya Allah, hanya ngaji belum lama ge nges ngerasa hebat, nges ngerasa alim. Nauzubillahi min dzalik. Ini Bu, harus hati-hati. Kita harus semakin menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya sujud. Hati kita harus berpasrah total. Yang namanya muslim itu berpasrah diri, berserah
diri. Ibu-ibu jalma muslim. Muslim itu artinya berserah di. Berarti lamun berserah diri naon-naon wae pasrahkan ke Gusti. Ilmu pasrahkan ke Allah, kemampuan pasrahkan ke Allah. Ya. Ulah diakuan. Eueuh nu diakuan hiji-hiji acan. Termasuk ruhnya orang teh ulah diakuan aya. Da eta kabeh miliki Gusti Allah. Disitulah jika kita belum pasrahkan kabeh encan bisa ulah ngaku menjadi orang muslim. Lamun masih ngaku-ngaku aing nu bisa salat, aing nu bisa gawe, aing nu bisa masak, berarti pengakuan-pengakuan itu tandanya hatimu belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berserah diri berarti belum menjadi muslim, masih terhalang, masih kafaro, masih terhalang, terhijab hatinya dengan apa? Dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ibadah yang menjadi penghalangi Allah, diberi ilmu yang menjadi penghalangi kepada Gusti Allah. Gitu nggih Bu. Yang katilu yahjubuhum bi amwalihim. Amwalihim itu harta. Allah akan menutup hati kita dengan harta yang Allah titipkan. Baik harta saeutik ya bisa menghijab, harta cenuk komo, harta sedikit ge bisa nutupi hatimu ke Allah. Apalagi diberi harta yang banyak. Orang yang sudah muslim pasrahkan kabeh ku Allah. Bah diberek harta cenuk maupun diberek harta saeutik pasrahkan kabeh ke Gusti Allah. Ulah diakuan dina hate. Diberek saeutik alhamdulillah. Diberek cenuk ya tetap alhamdulillah. Dak kabeh teh segala puji bagi Gusti Allah. Maka yang ada kita itu hanya Islam. Islam itu apa artinya? Damai. Islam artinya lamun geus pasrah diri pasti menjadi orang Islam. Orang Islam artinya orang yang hatinya damai. Erek diberek saeutik hatinya tetap damai. Diberek cenuk ya damai. Moal menjadikan hatinya sombong. Moal menjadikan hatinya pelit, kikir dan sebagainya. Itulah ketika hati kita sudah memasrahkan kabeh ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun anjeunna diberek ku Allah keahlian di dalam mencari harta yang hebat. Bisa jualan ini, jualan itu, bisa usaha iya, usaha itu, bisa nanam iya, nanam itu. Akui semua itu sing gerakkeun, sing bisakeun, sing minterkeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Rasakan setiap gerakanmu, setiap hembusan nafas kita, di situ ada Allah. Di dalam nanam ya ada Allah. Di dalam bekerja ya ada Allah. Di dalam apapun di situ ya ada Allah. Bahkan di saat dirimu nganggur, nggak punya uang, di situ ya juga ada Gusti Allah. Itu Bu. Maka yahjubuhum bi amwalihim. Harta, benda, anak, keturunan itu bisa menjadikan penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ameh tak menjadi penghalang kumaha? Yaitu tadi kuncina pasrahkan ke Gusti Allah. Geus erek dipakein pakaian yang mewah ya tidak mempengaruhi rohaniyahmu. Hati kita tetap menyawang hidupnya Allah Subhanahu wa taala.
Mau pakai pakaian yang jelek tidak menjadikan dirimu sedih atau minder. Karena apa? Yang kau lihat hanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Batur mah pakai anak aralus. Gini orang teh 5 tahun kita beli ganti-ganti ya. Nges di situ hati kita kudu zikir. Di situ ada hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yahjubuhum bikaromatihim. Allah akan menghijab kita dengan karomah. Apa karomah? Karomah itu pemberian Allah yang mana di luar kebiasaan manusia. Contoh, bisa ngenambahan jalma, nyiduan jalma, bisa punya kekuatan, kemampuan, ya, bisa naon deui. Pokoknya sing macam-macam itu ya, secara gaib itu ya, itu karomah. Jika kita diberi oleh Allah karomah, hati-hati, bisa jadi karomah itu akan menutup hati kita kepada Allah. Apalagi jika dirimu menjadi seorang yang dipercaya oleh masyarakat. Terus pokoknya dalam setiap hajatan apapun kita ini selalu dimintai tolong. Dan kebetulan setiap doa kita selalu dikabulkan oleh Allah. Minta caang diberek caang, minta hujan diberek hujan. Nah itu kan karomah. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok di dalam karomah itu kita tidak menyertakan sirul asor, kesadaran bahwa semua datangnya dari Allah, maka karomah itu bisa menjadi penghalang dirimu kepada Allah. Wujudnya apa? Kesombongan. Lamun teu aing pasti mantak hujan. Namun geus ditungguan ku aing aman. Jangankan berdoa, orang nungguan geus pasti moal hujan ieu. Maka disitulah hati kita harus hati-hati. Ketika kita diberikan karomah oleh Allah, nyatakan semua itu sing berkuasa, yang memiliki kemampuan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita tetap aman. Meskipun kita dititipi oleh Allah berupa karomah, bisa nolong orang, bisa nyembuhin orang, hanya dengan diusap perutnya sembuh, hanya diberi minum yang didoain sembuh, itu namanya karomah. Dan karomah itu jika engkau tidak disertai sirul asror, maka karomah itu justru menjadi penutup hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pengen punya karomah? Hayang tuh? Hayang punya karomah? Lumayan ya. Namun hayang tak beret nyahok carana, tapi orangnya egah. Tidak orangnya egah. Meskipun nyahok tapi orangnya egah. Karena apa? Membahayakan ruhaniyah kita jika kita tidak mampu mengontrolnya. Ibu-ibu hayang boga karomah, gampang rumusna gampang ya. Tapi orang merek nyahok tapi untuk tanggung jawab ya. Lamun ibu-ibu semakin hebat dunianya, tetapi akhiratnya saya nggak jamin ya. Untuk diberikan karomah, baik bisa nglariskeun dagangan, bisa nyihatkeun jalma, bisa mantak sugih, itu mudah sekali, tetapi konsekuensinya sangat besar ya. Apa kuncinya? Kuncinya cuma satu, mendawamkan zikir, atau mungkin puasa, atau mungkin amalan-amal yang lain. Tetapi niatnya selain Allah Subhanahu tetapi itu di luar tujuan kita. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bahasa kasaran itu tuh mampir.
Aku tak ke Jakarta tapi mampir dulu ke Bandung ya. Tapi mampirnya kebanyakan manusia kelamaan, ndak enak. Buka karomah itu enak loh Bu. Enak, beneran. Luar biasa. Jadi kalau kita punya karomah, itu hati kita itu kalau nggak aman, berbahaya. Merasa hebat, merasa kuat, merasa sakti, merasanya itu semakin tebal. Makanya cari amannya nggak usah melipir-melipir, langsung wae ketemu Gusti Allah. Itu yang kami ajarkan. Jadi kalau ibu-ibu rohaniyahnya belum aman, ya nggak usah, neangan karomah. Namun dulu mah neangan ilmu ameh bisa ngerubuhkan gedang, bisa merobohkan pohon pisang dari jarak jauh. Ya. Cek orang teh batin jeng naon gitu ya. Ya Bu ya, jeng naon. Maka yang terpenting diri kita adalah betul-betul rohaniyah kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi penghalang-penghalang ruhaniyah kita kepada Allah. Yahjubuhum bi ngibadatihim, yahjubuhum bi ngilmihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi karomatihim. Hati-hati. Kakara bisa ngiduan jalma saat iki geus sombong na minta ampun, nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu sering lihat Ujang Bustami yang dulu hebat ya. Dulu kalau ngeliat awal, wah hebat ya. Itu kalau bagi orang makrifat nggak ada apa-apanya, ya. Karena kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah tertipu. Kalau kita belum mengenal ilmu ini akan mudah sakit sedikit, hayang kajitu lah gitu ya. Bener Bu, jujur aja ya. Wah kok hebat Ujang Bustami ya, dan sebagainya itu ya. Ternyata kesini ngakuan itu semua cuma konten. Ayo, ternyata cuma bodohin. Jamak sakti, nusakti cuman Allah Subhanahu wa taala. Ayo nama bagi palinter ibu-ibunya. Ulah mudah dibohongannya, ya itu. Namun gering, ya ke dokter. Agar apa? Memiliki ilmu yang sudah sesuai ilmiah. Selanjutnya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Naon wae pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia bakal paeh teu? Hayam bakal paeh teu? Paeh hayam. Hah? Pencit tuh besok jeung muludan ya. Semua bakal binasa. Termasuk bumi ini akan saatnya kiamat. Termasuk alam semesta ini akan saatnya hancur. Ya. Maka di situ kita sudah menyatakan betul-betul yang wujud, yang hak, yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah, tidak seyogyanya terhalang penglihatan hatinya di dalam melihat Allah oleh keadaan yang wujud ini. Berbeda bagi orang yang awam, maka mereka terhalang penglihatan hatinya di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Bu, bedanya orang yang awam dan yang khos. Orang yang masih awam, hatinya terhalang melihat Gusti Allah. Orang yang khos, yang sudah tersinari ilmu dinul haq, yang sudah jalan sirul asrornya, hatinya terbuka, Allahnya jengleh-jengleh.
Jengkeh-jengkehnya Allahnya sungguhnya nyata. Di dalam apapun dan di luar apapun, di situ ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang hatinya masih tertutup, pasti mengatakan seperti ini. Mana mungkin ketemu Allah? Sombong amat bisa ketemu Gusti Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini hatinya masih mengira melihat Allah itu dengan mata kepala, bahwa sejatinya melihat Allah itu hanya adalah dengan hati nurani yang menyatakan dan yang merasakan, menyadari bahwa semua ini yang ada hanya tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sifat-sifat Allah dalam setiap sesuatu yang wujud ini, sehingga tidak disamakan antara terjadinya sesuatu dengan wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu azali. Azali itu kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, jadi kalau tidak ada awal, tidak ada akhir apa? Ya sudah, ini semua ini. Ya. Kalau manusia kan ada awal, ada akhir. Ada lahir, ada mati. Ayam juga gitu ya. Hujan juga ada saatnya turun, ada saatnya berhenti. Tetapi kalau hidupnya Allah, yang ini semua ini akan kekal. Meskipun ini hancur, Allah akan ada. Meskipun raga kita membusuk, Allah akan tetap ada. Meskipun dunia ini dan alam semesta hancur pun, Allah pun akan tetap selalu ada. Maka dialah yang maha sempurna, yang tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menyerupainya. Kesimpulan, kalau ada manusia yang setelah mengenal semua keadaan yang wujud ini, dia masih belum mengenal Allah, maka benar-benar dia telah silau hatinya, masih tertutup oleh keadaan yang wujud ini. Bu, jika manusia dengan adanya yang wujud ini kok masih belum melihat nyatanya Allah, berarti betul-betul dirinya sudah tertutupi hatinya oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Coro kasarane, jika kita melihat wujudnya mobil, di situ kita sudah menyatakan ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ada wujudnya ayam, di situ ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bisa dimengerti, Bu? Bisa diikuti nggih? Pahami nggih? Insyaallah Ibu paham. Sudah berapa tahun? Dari tahun 2020 ya? Saya ingat banget tahun 2020. 21, 22, 23, 24. Sudah hampir 4 tahun loh ibu-ibu mempelajari ilmu ini ya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar ya. Sudah hampir 4 tahun, nggak kerasa ya. Yang lain pun boro-boro mau menerima ya, boro-boro ya, boro-boro mau menerima, yang ada adalah mencemooh maupun melarang atau menolak ya. Itulah hati yang sudah tertutup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh menakjubkan bagaimana bisa wujud yang tampak di dalam Adam, wujud adalah nur cahaya, sedang Adam adalah gelap. Antara cahaya dan gelap adalah dua keadaan yang berlawanan, di mana tidak mungkin keduanya berkumpul. Atau bagaimana bisa barang yang baru atau batal bersama dengan zat yang mempunyai sifat khodam, khidam atau terdahulu. Padahal barang yang baru itu pasti batal. Sedangkan Allah adalah hak atau nyata. Barang yang batal itu tidak bisa tetap bersama-sama lahirnya hak. Maksudnya gini, Bu. Allah itu kan yang hak. Yang nyata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tanya, duluan Allah atau duluan kita? Duluan Allah atau kita? Kalau duluan Allah, berarti yang sesungguhnya ada itu Allah atau kita?
Allah, karena kita ini yang menciptakan adalah Gusti Allah. Dan kita diciptakan dari ya Allah itu sendiri. Ya. Berarti yang sesungguhnya hak nyata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mohon maaf suami kita nyebelinnya kayak ngapapun, ingat di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sadar di situ, justru kita akan sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, bisa dipahami Bu? Meskipun suami jenengan buandel, meskipun suami jenengan ngoyel, meskipun suami jenengan apa? Marah-marah, ingat di situ ada wujudnya Gusti Allah, Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim. Hati kita tetap nyawangen Gusti Allah. Sing mantak nyien gitu teh ya Gusti Allah. Itu. Pengen sembuh? Gampang. Caranya hatimu terus-teruslah berzikir sirul asrar. Nanti akan selesai ujian itu. Ya. Karena apa? Allah menguji kita dengan suami yang macam-macam itu untuk mengharapkan hati kita hanya nyawang Gusti Allah. Kok hati kita selalu nyawang Allah, ujiannya pasti dihentikan sama Gusti Allah. Wong sudah lulus. Paham saya Bu? Paham ya? Jadi nggak usah repot-repot menceramahi, nggak usah repot-repot ngomel-ngomel ke suami, nggak usah. Cukup hatimu getarkan sirul asrar, getarkan terus, getarkan. Suami ngomel, getarkan sirul asrar. Suami marah-marah, getarkan sirul asrar. Suami ndablek kayak apapun, getarkan sirul asrar. Lama kelamaan Allah akan menghentikan semua itu, mengubahnya menjadi rahmat Gusti Allah. Kalau nggak percaya buktiin. Ya. Berarti kalau masih gitu terus, berarti sirul asrar kita belum lulus. Masih kadel makhluk nanu merengut, masih kadel makhluk nanu marah-marah, masih kadel makhluk nanu bandel. Ya. Terus getarkan terus. Insya Allah suami yang tadinya seperti itu akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Itu tadi ibu-ibu ayah kabar di Budayat. Besok Minggu di Saifur Rahman belakang Sumber Urip. Oh iya. Kumpul jam 7:30. Gitu ya Bu ya. Mangga bisi ibu-ibu longgar. Mangga. Guys, ayeuna kesimpulan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kesimpulannya ibu-ibu, mangga jangan sampai tadi ya harta kita, ilmu kita, anak kita, suami maupun karomah atau jabatan pangkat
menjadi penutup hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nggak menjadi penutup gimana? Balikkan ke Gusti Allah, kembalikan. Ya, kembalikan. Bagaimana wujud pengembaliannya? Hati kita berzikir sirul asror, zikir sadar dan menyadari yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Bu,